Tugas fisika semester 2 oleh Edgar Raymond Osland dari kelas 11 IPA 6, 12 IPA 6. Radiasi elektromagnetik. Apa sih radiasi elektromagnetik itu? Itu adalah kombinasi antara medan listrik dan medan magnet yang berisolasi dan merambat lewat ruangan dan cahaya dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Waktu kawat mengantarkan muatan sama dengan arus listrik. Masing-masing mempunyai energi berhubungan dengan frekuensi gelombang ditunjukkan oleh hubungan Max Planck. Rumus radiasi elektromagnetik adalah E besar sama dengan Hf. Dengan E sama dengan energi foton satuannya Joule, H konstanta Planck. Itu juga bisa disebut 6,626 dikali 10 min pangkat 34 J/s. F. Frekuensi gelombang satuannya Hertz. Sifat radiasi elektromagnetik yaitu sebagai gelombang, sebagai materi partikel dapat merambat di ruang hampa, merupakan gelombang transferal, mengalami pemantulan atau refleksi, mengalami pembiasan atau refraksi, mengalami interferensi, mengalami lenturan atau difraksi, dan yang terakhir arah rambatan tidak ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet. Bila suatu radiasi elektromagnetik dilewatkan melalui materi, maka komponen listrik akan berinteraksi dengan atom dan molekul dalam materi tersebut. Adapun interaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama transmisi radiasi, yang kedua absorpsi radiasi, yang ketiga hamburan radiasi atau proses scattering. Radiasi benda hitam. Apa itu radiasi benda hitam? Itu adalah sebuah radiasi elektromagnetik thermal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda saat keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya. Secara sederhana, kita dapat memahami radiasi benda hitam adalah ketika benda menyerap dan menahan cahaya. Maka benda tersebut akan memancarkan radiasi ke sekitarnya, sehingga kita dapat merasakan melalui suhu maupun perubahan warna tertentu. Apa itu hukum radiasi benda hitam? Yaitu ada dua. Hukum Planck, yaitu hukum yang menjelaskan mengenai rapat spektrum radiasi elektromagnetik yang dilepas oleh benda hitam dalam kesetimbangan thermal dan temperatur tertentu. Itu ada rumusnya I dalam kurung V, T sama dengan 2F pangkat 3 per C kuadrat sama 1 per HF per EKT dikurang 1. Baru adalah hukumnya hukum perpindahan Wien. Wien menjelaskan tentang bagaimana spektrum radiasi benda hitam pada suhu berapapun berkorelasi dengan spektrum suhu yang lainnya. Itu rumusnya ada panjang gelombang Max sama dengan konstanta perpindahan Wien dibagi suhu. Contoh radiasi benda hitam itu ada gejala pemanasan global dan efek rumah kaca sama penggunaan termos dan panas surya. Contoh peristiwanya itu ini. Nanti saya sudah sebutkan penggunaan termos, panas surya, penggunaan pakaian. Efek fotolistrik. Apakah efek fotolistrik itu? Adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya, tampak, dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Istilah adalah efek Hertz. Hertz mengamati kemudian menunjukkan bahwa elektroda diterangi dengan sinar ultraviolet menciptakan bunga api. Ini rumusnya. Yang pertama ada EK sama E V0. Yang kedua ada V0 sama dengan O per H. Baru ada rumus EK yang baru, itu HF min O, baru HF min HF0, baru H dalam kurung F min F0. Baru itu ada panjang gelombang sama dengan C per F0 sama dengan HC per O. Kegunaan efek fotolistrik. Dasar dari produksi energi listrik oleh radiasi matahari dan penggunaan energi matahari, pembuatan sel yang dipakai dalam mendeteksi nyala boiler dari pabrik termoelektrik besar, prinsip pengoperasian sensor yang dipakai dalam kamera digital. Efek Compton. Apakah sih efek Compton itu? Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumpuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Hasil eksperimen penembakan sinar X
yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar di bawah ini. Pada percobaan ini, kita dapat melihat bahwa panjang gelombang foton datang lebih pendek daripada foton yang terhambur. Di sini, Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Rumus efek Compton itu seperti rumus persamaan Einstein yang terkenal, sama I sama mc kuadrat. Dan rumus energi foton Planck, E sama Hf, P sama dengan Hf, dan P sama dengan H dibagi panjang gelombang foton. Sifat gelombang dari partikel. Apa sih sifat gelombang dari partikel berdasarkan peristiwa efek fotolistrik dari Einstein yang kemudian didukung dengan percobaan yang dilakukan oleh Compton setelah membuktikan tentang dualisme sifat kembar cahaya, yaitu cahaya bisa berkelakuan sebagai gelombang, tetapi cahaya juga dapat bersifat partikel. Rumus sifat gelombang. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan pendapat bahwa cahaya dapat berkelakuan seperti partikel, maka partikel pun sepertinya halnya elektron dapat berkelakuan seperti gelombang. Sebuah foton dengan frekuensi F memiliki energi sebesar Hf dan memiliki momentum P sama dengan Hf per C, karena C sama F gelombang, maka momentum foton dapat dinyatakan dengan P sama dengan H per foton. Sehingga panjang gelombang foton dapat dinyatakan dengan foton sama H per P. Untuk benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan memiliki momentum linear sebesar mv, maka panjang gelombang dari Broglie dari benda itu dinyatakan dengan persamaan panjang gelombang sama dengan H per P sama dengan H per mv. Untuk menguji hipotesis yang dilakukan oleh Louis pada tahun 1927, Davison dan Geimer melakukan suatu eksperimen dengan menembakkan elektron berenergi rendah yang telah diketahui tingkat energinya, kemudian menembakkan pada atom pada nikel yang dalam ruang hampa. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, elektron yang terhambur ternyata dapat menunjukkan adanya gejala interferensi, dan demikian hipotesis de Broglie yang menyatakan partikel dapat berkelakuan sebagai gelombang adalah benar. Terima kasih.